Masih muter, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ya, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita telah mencapai sesi yang kedua, ya, yang mana nanti materi akan disampaikan oleh Pak Aziz. Untuk itu, Bapak-bapak silahkan menyimak dan menyiapkan cari kertas, ya, untuk bertanya atau menyampaikan pendapat kepada narasumber nanti, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan informasi dan pembelajaran yang tepat, akurat, ya, yang akan disampaikan kepada oleh Pak Aziz Fahrizal. Untuk itu langsung saja waktu dan tempat kepada Pak Aziz Fahrizal kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya Bapak Ibu guru ya di siang hari ini gini. Alhamdulillah. Oke, biar kita tetap semangat terus. Mungkin sedikit saya pandu sesi ice breaking biar apa ya? Biasanya kalau siang hari, tengah hari ini rawan ngantuk Bapak Ibu nggih. Monggo coba diangkat dua tangannya seperti ini. Kemudian diginikan. Ini akan kita mencoba sesi kejujuran sebetulnya. Ketika kita satukan seperti ini dengan mata terbuka, tentunya akan mudah. Sekarang kita coba, kita rentangkan, diberikan space, ditarik, betul Bapak Ibu. Coba sekarang matanya ditutup. Sudah tertutup, harus jujur ini syaratnya. Oke. Ini jujur. Oke, kalau sudah tertutup, coba sekarang Bapak Ibu kita jadikan satu ujung-ujungnya, apa kita gandengkan. Monggo bisa dimulai. Ya. Apakah bisa bertemu kedua ujungnya? Nah. Raiso. Oke. Terima kasih. Beleset. Biasanya dari percobaan ini, apabila kita betul-betul jujur, ya Bapak Ibu, kita memang sulit untuk menyatukan posisi kedua ujung tangan kita. Kenapa? Memang inilah sisi motorik kita ketika mata kita terpejam. Tapi dengan seseorang dengan keahlian khusus, kadang memang bisa untuk menyambungkan. Makna kejujurannya di mana? Ketika kita membawa hal ini kepada siswa, biasanya ada anak yang betul-betul menyambung karena memang motoriknya bagus, tapi kemudian ada juga yang nyambung, tapi ternyata tidak mengikuti instruksi, di mana matanya itu terbuka ngincang, sehingga tangannya tetap. Tapi itu salah satu trik untuk menghitung kejujuran siswa. Karena ketika matanya betul-betul tertutup, memang itu sebuah hal sulit untuk menyatukan kedua ujung tangan kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut ke materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang literasi digital, di mana sesuai kodratnya, pembelajaran harus menyesuaikan dengan zaman. Di mana zaman sekarang menuntut era digitalisasi yang tinggi, di mana Bapak Ibu guru dituntut untuk memahami tentang teknologi di dunia pendidikan. Seperti apa sih teknologi yang akan digunakan dalam kurikulum penggerak? Tentunya ini akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, sebentar, saya siapkan share-nya. Saya akan mengambil garis besarnya saja, materinya cakupannya luas, monggo nanti Bapak Ibu guru bisa bertanya apabila ada hal atau sesuatu yang tidak dipahami Bapak Ibu guru. Sudah tampil Bapak Ibu? Oke, sudah Pak. Oke, jadi ini tentang literasi digital yang akan kita bahas. Kemudian tujuan dari literasi digital ini nantinya Bapak Ibu guru diharapkan bisa merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi di dunia digital, mengikuti perkembangan zaman ini tentunya. Yang kedua, mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Jadi nanti di dalam sekolah penggerak apa sih yang akan disiapkan pemerintah untuk menunjang kegiatan tersebut. Yang ketiga, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Oke. Ini kita pengenalannya, apa saja platform yang akan kita pelajari.
Yang pertama, platform sumber daya sekolah, biasanya disingkat SDS dalam kurikulum penggerak. Kemudian ada profil dan rapor pendidikan. Yang ketiga ada platform guru, ada juga platform guru pengajar. Platform guru dan platform guru pengajar ini sebetulnya satu instrumen. Oke, mari kita pelajari instrumennya apa saja. Yang pertama, platform sumber daya sekolah, biasanya disingkat sebagai SDS. Apa sih platform sumber daya sekolah? SDS adalah sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Jadi pemerintah akan menggunakan sistem dalam kurikulum penggerak yang nanti akan menyederhanakan sebuah sistem pengadministrasiannya. Sistem ini digunakan dalam sekolah, terutama kepala sekolah, bendahara, dan juga penyedia barang. Manfaatnya yaitu seperti tadi, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dan dampak positif kepada peningkatan kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran, sehingga lebih meringkas birokrasinya. Di mana letak kita sekarang dalam SDS ini? Sekarang kita masih dalam tahap BIMTEK, ya kan? Untuk pengenalan lebih lanjut mungkin akan BIMTEK yang lain di bulan selanjutnya. Sementara kita cuma diberi gambaran umumnya saja. Itu tentang SDS. Yang kedua tentang profil dan rapor pendidikan. Apa yang dimaksud platform profil dan rapor pendidikan? Sebetulnya kalau kita bicara tentang rapor dalam dunia pendidikan, kita sudah melakukan pada kurikulum sebelumnya, tapi pada kurikulum sekolah penggerak kita lebih diintegrasikan, dirapikan, dan difleksibelkan. Sebenarnya ini bukan hal baru, cuma kita akan mengintegrasikan ke dalam sistem itu sendiri dalam kurikulum penggerak. Di sini ada 5 dimensi pengukuran, ada profil dan rapor pendidikan. Yang pertama, mutu dan relevansi hasil belajar murid. Yang kedua, pemerataan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, kompetensi dan kinerja guru tenaga pendidikan. Mutu dan relevansi pembelajaran, dan yang terakhir pengelolaan yang inspiratif, transparan, dan akuntabel. Kemudian ada profil dan rapor dunia pendidikan, seperti judulnya aja, profil. Jadi dalamnya pasti harus ada refleksi sekolah. Di situ ada informasi mengenai sekolah, satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, profil pendidikan daerahnya. Yang ketiga, rapor satuan pendidikan, dan yang terakhir, rapor pendidikan daerah. Di sini kata kuncinya ada 2, yaitu profil dan juga rapor. Oke. Saya lanjut, ya. Apakah platform tag profil dan rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan. Jadi platform ini akan nantinya berbentuk web, situs yang akan di-share sebagai web yang akan menampilkan informasi sekolah dan juga mutu sekolah. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian saat ini masih dalam tahap feedback, untuk pengembangannya akan dilakukan lebih lanjut. Kita memberi gambaran di permukaannya saja, sehingga Bapak Ibu Guru tahu profil dan mutu pendidikan itu yang tercantum dalam literasi digital. Kemudian ada platform guru. Nah, tentunya bagi guru ini adalah sebuah hal yang paling penting bagi kita untuk mempelajari platform itu sendiri yang akan disediakan dalam kurikulum penggerak. Apa platform tag itu sendiri? Adalah aplikasi berbasis Android. Jadi kita nanti akan menginstal aplikasi di smartphone kita yang nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan asesmen, melakukan perencanaan pembelajaran, dan juga di sini ada hal yang tentunya bisa menjadi bahan refleksi bagi kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi platform guru itu sendiri adalah aplikasi berbasis Android yang menyediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses mengajar, pengembangan kompetensi, karirnya, program sekolah penggerak. Seperti itu. Mungkin sampai saat ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum Pak. Belum ada. Oh, belum, G. Kalau belum, saya lanjut. Atau penjelasan saya terlalu cepat sehingga bisa memberi masukan kepada saya? Terlalu merdu, Pak.
terlalu merdu, malah khawatir tidur ya Pak Trius ya. Oke. Jadi tujuan dan manfaat platform Tech Guru ini adalah untuk mendukung guru dalam proses mengajar sehari-hari sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya. Nah, ini yang disebutkan manfaatnya ada dalam slide ini disebutkan memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dan paradigma baru. Inilah yang membedakan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru ini. Memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Di dalam platform Tech Guru nantinya kita akan ada forum diskusi juga. Jadi ketika kita mempostingnya, itu akan ada masukan-masukan dari pengguna itu sendiri sehingga bisa merefleksikan kita apa yang kurang dari kita, apa yang harus kita kembangkan dan lain sebagainya. Guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Dalam aplikasinya nanti itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan disusun sehingga kita bisa mengolah dan memilah mana yang tepat yang bisa digunakan bagi sekolah kita. Guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar. Nah, yang ini saya sebutkan. Jadi sebetulnya pemerintah sudah menyediakan, awalnya akan diadakan asesmen diagnosis dalam satuan pendidikan, sehingga akan muncul rekomendasi perangkat ajar yang sesuai dengan hasil diagnosa awal tersebut. Yang terakhir, guru dapat menerapkan teaching at the right level. Nah, lanjut ya. Nah, inilah perbedaannya platform asesmen siswa dan platform perangkat ajar dalam platform Tech Guru atau platform guru mengajar. Jadi kalau gunanya berperan dalam siswa, yaitu fitur yang mengirimkan kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase tertentu untuk membantu guru mendapatkan data proses pembelajaran murid. Jadi nanti dalam aplikasi akan ada kumpulan paket soal yang bisa digunakan Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran dalam kurikulum penggerak. Ada asesmen diagnotis, asesmen formatif, dan juga konten asesmen. Ini berisi kumpulan soal dipetakan berdasarkan fase. Kemudian untuk platform perangkat ajar adalah fitur yang berisikan kumpulan materi pengajar yang dapat digunakan oleh guru dalam mencari materi pengajaran yang sesuai dengan domain dan fase belajar yang diinginkan. Sama, jadi dalam platform ini akan disediakan bahan-bahan ajar. Di sini diterangkan ada bahan ajar, modul ajar, dan buku teks, sehingga kita tidak usah bingung lagi memberikan materi kepada siswa. Sudah disediakan sebetulnya. Saya lanjut nih, ada pertanyaan apa tidak? Lanjut dulu, Pak. Oh, okay. Ini adalah contoh menggunakan platform Tech itu sendiri dalam aplikasi Android. Yang pertama, kita menentukan asesmen apa yang paling relevan yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kemudian diberikan kepada murid bisa melalui daring ataupun luring. Di situ di dalam gambar, di dalam aplikasinya diterangkan pada nomor 1, yaitu kita memilih asesmennya. Yang kedua adalah memberikan kepada siswanya. Jadi nanti setelah hasil asesmen tersebut, guru akan mendapatkan rekomendasi perangkat ajar yang sesuai dengan hasil diagnosa yang diberikan. Ada platform guru tech dan ada platform guru karir. Kalau dalam karir ini, kita berisi serangkaian fitur dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyusun perencanaan dan sasaran aksinya dalam pengembangan diri atau karirnya. Sehingga pada intinya, pada halaman ini berisi tentang refleksi pada diri kita sendiri. Dalam fiturnya, kita bisa mengunggah video pembelajaran yang kita lakukan di kelas, nanti akan ditanggapi oleh pengguna aplikasi ini, sehingga kita bisa memahami apa kelebihan kita, apa yang kurang dari kita, yang akan diberikan masukan oleh pengguna yang lain. Ini contohnya, jadi kita membuat seperti yang saya terangkan di awal, kita membuat video pembelajaran, kemudian kita posting. Jadi ini cara postingnya, kita upload video pembelajaran kita, di kolom 3A itu tempat uploadnya, 3B itu adalah cara membuat judulnya, oke kan? Jadi kita bisa langsung share ke media sosial juga yang akan terintegrasi dengan Facebook.
Di situ kita bisa memberikan rincian dan keterangan lain seperti manfaat, area perbaikan, dan syarat. Kapan ini akan digunakan? Seperti yang saya terangkan di awal, ini masih dalam tahap pembekalannya saja, sehingga kita masih diberikan permukaannya. Untuk isinya kita akan bahas lebih lanjut pada bulan Juli dan juga Agustus. Minimal Bapak Ibu guru tahu apa sih platform-platform yang digunakan dalam kurikulum dunia penggerak. Jadi inilah 3 platform utama. Yang pertama SDS, yang kedua platform profil dan rapor pendidikan, yang ketiga platform guru. Jadi komponennya ini akan mengarah kepada Siplah dan juga Arkas. Kemudian pada platform profil, yaitu berisi tentang profil satuan pendidikan, profil daerah, rapor pendidik satuan pendidikan, dan juga rapor daerah. Kalau di platform guru, ada platform asesmen, platform perangkat ajar, platform guru karir. Tentunya seperti permukaannya saja, gambaran umumnya saja. Kemudian pertanyaannya, kapan dapat digunakan? Sekarang masih tahap pemutakhiran dalam integrasinya dengan Siplah, ya kan? Mungkin bisa digunakan di bulan Agustus. Kalau profil rapot mungkin bisa mulai digunakan secara keseluruhan di bulan Desember 2021. Kemudian kalau platform guru, tentunya yang ini yang akan sering kita gunakan, mungkin ini yang lebih diutamakan, paling diupdate lagi di bulan Agustus dan juga Oktober, sehingga masih dalam tahap pengembangan, tentunya masih ada kekurangan yang akan dibenahi pada masa berjalannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu adalah 3 platform utama yang akan kita gunakan dalam kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih. Saya stop dulu sharingnya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, oke. Terima kasih Pak Haji Swarijal. Ya, begitu menyampaikan gamblang sekali. Ya, banyak hal-hal yang baru di sini tentang literasi digital yang akan kita pakai di sekolah penggerak ini. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya atau berdiskusi dengan Pak Haji Swarijal, dipersilakan. Saya, Pak. Iya, oke, Pak Trius, silakan. Oke. Begini Pak Aziz, untuk iya, Pak. Beberapa guru mungkin banyak yang sudah mahir ya tentang TIK dan mampu memahami tentang platform tag itu. Terus pertanyaan saya, apa manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh seorang guru, baik itu yang sudah ahli maupun yang masih awal mengetahui tentang TIK, platform tag itu, manfaat secara teknis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Trius. Langsung saja dijawab Pak Aziz. Oke. Jadi bagi kita seorang pengajar, tentunya dalam proses pengajaran kita terkadang dibingungkan kepada proses asesmen, baik asesmen formatif atau asesmen sumatif dan juga formatif. Nah, tantangan-tantangan ini akan dijawab dalam platform tag ini, Pak. Jadi nantinya di situ akan dijadikan sebuah sistem yang terintegrasi sehingga kita nggak bingung lagi. Biasanya kalau kita secara manual input di Excel, dilarikan lagi ke e-raport dan lain sebagainya. Di dalam platform tag ini nantinya sistem itu akan langsung terintegrasi, Pak. Sehingga kita lebih memudahkan secara administrasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kurikulum yang lama mungkin kita melakukan supervisi oleh kepala sekolah dalam proses mengajar. Itu kan hanya masukan secara individu dari kepala sekolah. Tentunya sebagai poin refleksi kita bagi seorang guru tidak akan cukup ketika hanya akan dikoreksi atau disupervisi oleh satu orang. Dalam platform tag ini kita akan mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu guru yang lain sesama pengguna platform tag ini dalam kurikulum penggerak. Di situ nanti kita akan mengupload video pembelajaran dan akan dikomentari oleh pengguna yang lain.
akan memberikan masukan-masukan bagi kita di mana letak kekurangan kita, dan juga mungkin kita punya kelebihan yang mungkin bisa diadaptasi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi seperti itu manfaat langsung yang akan diperoleh dari guru ketika menggunakan platform tag ini, Pak. Terima kasih. Oke, itu jabaran dari Bapak Aziz tentang manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh kita sebagai seorang guru. Mungkin ada yang lain? Oke, sampun, Pak. Oke, kalau sudah jelas, kita tutup untuk pemaparan dari materi kalau oleh Pak Aziz ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo Pak Aziz mengutarakan satu patah kata sebagai penutup. Oke, terima kasih Bapak Adi. Jadi kita sebagai guru memang dituntut selalu berinovasi dalam dunia pendidikan. Dalam kurikulum penggerak ini kita dituntut untuk berinovasi dalam dunia TIK, sehingga kemampuan Bapak Ibu guru dalam dunia TIK dalam hal ini tentunya harus wajib diasah, dan juga seperti tuntutan dalam dunia pendidikan, di mana kita harus wajib mengikuti dengan perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita yang akan dimakan dengan zaman itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu penguatan dari saya. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator, mungkin bisa diakhiri. Ya, terima kasih untuk menyingkat waktu. Demikian pemaparan materi dari Bapak Aziz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.